Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Sebelum kita berkegiatan, kembali kita seperti biasa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami berada di akhir pekan. Kami akan berkegiatan sehubungan dengan akhir pekan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan sebelum kami melakukan seluruh kegiatan di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami juga percaya bahwa hari ini Engkau telah menyediakan segala yang kami perlu. Apa yang kami butuhkan hari ini adalah perlindungan Tuhan sempurna. Amen. Sehingga kami terhindar dari segala yang jahat dan kami tidak mengalami kecelakaan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bersama istri secara bergantian. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah Bapak Ibu, jika ada seseorang datang kepada Bapak Ibu dan berkata, "Akulah Allah, beribadahlah kepadaku." Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu akan percaya dan bersedia menyembahnya? Mungkin Bapak Ibu akan menyebut dia penipu, menghujat, atau mungkin orang gila. Nah, kalau kita memperhatikan teman-teman Muslim, mereka selalu bertanya, pertanyaannya begini, apakah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Bukankah Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Nabi Isa tidak pernah mengaku dialah Tuhan? Nah Bapak Ibu, jika saudara menginginkan jawaban yang jelas dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan menjelaskan secara sederhana. Kalau mereka berkata, di manakah ayat dalam Alkitab yang mengatakan atau Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Saudara, kita akan tanya lagi kepada mereka, di mana juga ayat dalam Alkitab yang Anda baca yang mengatakan atau Yesus berkata, "Aku bukan Allah dan jangan sembah aku"? Nah Bapak Ibu, mereka selalu menggugat iman Kristen dengan ucapan seperti itu. Di manakah di dalam Alkitab Yesus mengaku, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Bahwa di dalam Alkitab jelas
bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dalam pembuktian tentang kebenaran identitas Yesus Kristus, sebuah klaim secara harfiah tidaklah penting. Yang terpenting adalah bukti yang jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang datang ke dunia sebagai wujud manusia. Dan jika ada bukti yang demikian, tentu kita harus menyembah Dia dengan senang hati. Nah, salah satu bukti kekuasaan Yesus Kristus dengan Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25. Bila pernyataan ini disampaikan selain oleh Allah, maka hal itu adalah sebuah penghujatan. Yesus Kristus membuktikan kekuasaannya untuk mengklaim ketuhanannya di dalam Yohanes, baca pasal 11 pada ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, saudara, di sana dikatakan berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Dan dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ini bukti kekuasaan Yesus Kristus bahwa Dia bukan manusia biasa, tetapi Dia Allah yang memiliki kuasa menghidupkan. Iya kan? Jadi Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini dibuktikan, ya, bukan omong doang. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti keilahiannya. Setuju? Kebangkitan Yesus dari kematiannya menjadi bukti keistimewaannya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi dan rasul-rasul saat ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tapi Yesus hidup, Dia bangkit, ya kan? Mengenai kebangkitannya itu, Alkitab dengan jelas menuliskan di Matius pasal 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring." Bangkitan Kristus menyatakan bahwa ini adalah sebuah bukti bahwa Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Amin. Yang ketiga, Dia berbicara seperti Dia adalah Allah. Salah seorang murid Yesus Kristus, ya, bertanya agar menunjukkan Allah kepadanya, yaitu Filipus. Kata Filipus kepada Yesus di Yohanes 14 ayatnya yang ke-8, Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ia sudah cukup bagi kami." Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Filipus. Dan di ayat 9 Tuhan Yesus menjawab, Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Nah, ayat 11. Kita lihat ayat 11. "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Jadi Yesus mau meyakinkan Filipus dengan berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi lihat bahwa di sini, ya, secara harafiah Yesus mau menyatakan keilahiannya. Yang berikut,
Kita lihat identitas Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan bukti-bukti ajaib tentang identitasnya yang sebenarnya. Hal tersebut memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dengan mengerti melalui bukti-bukti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita akan mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Walau Yesus Kristus tidak meminta untuk disembah, Ia menerima dan mengkonfirmasikan hal tersebut sebagai perlakuan yang tepat kepadanya. Dan karena itu beberapa poin yang perlu kita kaji antara lain. Yang pertama, Yesus Kristus secara terbuka mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Sedangkan dalam Perjanjian Lama jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku di dalam Mazmur 23. Yang kedua, Yesus Kristus secara terbuka mengatakan bahwa Dia adalah hakim atas segala bangsa. Kalau kita lihat di Matius pasal 25 ayat 31 dan Yohanes pasal 5 ayat 27. Sedangkan dalam Perjanjian Lama jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan adalah hakim segala bangsa. Yoel 3 ayat 12. Yang berikut, yang ketiga, Yesus Kristus dengan terbuka mengatakan bahwa akulah terang dunia. Yohanes 8:12. Sedangkan dalam Perjanjian Lama jelas dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Yesaya 60 ayat 19. Yang berikut, yang keempat, Yesus Kristus secara terbuka mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Yohanes 1 ayat 17. Sedangkan dalam Perjanjian Lama secara jelas mengatakan bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Yesaya 44 ayat 6. Dan yang kelima, Yesus Kristus secara tegas mengatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu di Yohanes 8 ayatnya yang ke-58. Dalam beberapa tindakan yang Yesus lakukan, Ia menyatakan dirinya sebagai Allah. Antara lain, yang pertama memberikan pengampunan dosa. Markus 2 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Sedangkan kita ketahui bahwa hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus memberikan penyembuhan kepada mereka yang sakit. Tercatat dalam Markus pasal 2 ayat 10 dan 11. Sedangkan Allah satu-satunya sumber pemberi kesembuhan. Yang ketiga, Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk menghidupkan. Yohanes 5:21 dan 25. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 44. Bukankah hanya Allah yang mampu memberikan kehidupan? Kalau Yesus berkuasa untuk menghidupkan, berarti Dia memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Itu berarti Dia adalah Allah. Nah, identitas sebenarnya dan hadiah terbesarnya bagi kita adalah bahwa Ia memberi dirinya untuk mati di kayu salib, dan ini menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Dengan beriman kepadanya, saudara dapat menikmati hidup yang baru dan kekal. Amin. Nah, jadi siapapun bisa membuat klaim bahwa Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi bukti-bukti yang benar. Ketika Yesus Kristus dapat memberikan bukti bahwa Ia adalah Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak menyembah Dia. Amin. Semua bukti ini sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Karena itu, buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan bahwa Yesus adalah
yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang maha besar. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, mereka yang berkegiatan di akhir pekan ini bersama keluarga. Tuhan menolong mereka semua, tidak sakit-sakitan, tidak jatuh, tidak celaka, di dalam nama Yesus. Kami datang mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami dari hari ke hari, dan secara khusus hari ini di akhir pekan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.